kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kehendak-Mu adalah yang terbaik buat setiap kami. Saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, supaya kami boleh melihat, mengetahui, mengerti, mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, dalam kehendak-Mu Bapa, kami akan menemukan segala yang baik, segala yang kami perlukan. Di sana kami menemukan kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang sesungguhnya. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak lebih dari satu orang pun, anak-anak Tuhan di tempat ini. Berbicaralah ya Bapa, pakailah mulut lidah hamba-Mu, supaya yang keluar adalah isi hati Tuhan saja. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Salam iman. Sudah lupa ya. Oke, salam iman. Bapak Ibu boleh jawab, imanku kuat, imanku tulus, ikhlas dan murni di hadapan Tuhan. Imanku tulus, ikhlas dan murni di hadapan Tuhan. Saya ulangi ya. Salam iman. Oke, sekali lagi, lebih semangat lagi. Salam iman. Imanku tulus, ikhlas dan murni di hadapan Tuhan. Amin. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Kita memiliki iman yang tulus, ikhlas, dan murni di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita belajar satu bagian yang penting dari iman kita. Selain minggu pertama kemarin kita belajar tentang mengenal Allah. Minggu kedua minggu kemarin kita belajar bagaimana kita akrab dengan Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita mengenal kehendak Allah. Mengenal kehendak Allah. Kalau ada anak Bapak Ibu yang melakukan kehendak Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu senang. Benar gak? Pasti berpikir, wah, apa yang bisa saya belikan ya untuk anak saya? Apa yang saya bisa lakukan untuk anak saya? Demikian Bapak Ibu, waktu saudara dan saya mengikuti kehendaknya Tuhan, kadang-kadang kita nggak perlu meminta kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita nggak pernah doa, kok Tuhan kasih ya? Padahal kita nggak pernah doa. Karena apa? Karena Tuhan senang dengan setiap anak-anaknya yang hidup dalam kehendaknya. Karena itu hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki pemahaman, pengertian tentang kehendak Tuhan. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah tali sifat Allah. Nah, apa itu tali sifat? Tali sifat itu adalah benang ukur untuk membangun sebuah tembok supaya temboknya tegak lurus. Dulu pasti tembok ini menggunakan benang ukur yang ada bandulnya itu seperti gambar ini. Kalau nggak pakai itu bisa miring. Kalau miring jelek. Atau yang lebih parahnya bisa menimpa orang yang ada di bawahnya. Kalau menimpa orang yang ada di bawahnya, udah rugi berkali-kali. Usaha yang dikerjakan rugi dan orang bisa celaka. Nah, di dalam kita mengikut Tuhan, kita juga mengenal yang namanya tali sifat Allah. Nah, tadi kita sudah membaca tali sifat Allah. Tali sifat Allah ini berbicara tentang standarnya Allah. Ukurannya Allah. Ukuran kita melayani Tuhan itu, ukuran kita untuk mengikut Tuhan, bukanlah ukuran manusia. Bukanlah ukuran diri kita. Tetapi ukuran siapa? Ukurannya Tuhan. Dan kapan kita bisa mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita? Saat kita memiliki keakraban dengan Tuhan. Waktu Bapak Ibu memiliki keakraban dengan Tuhan, saudara akan mengenal kehendak Allah. Tanpa keakraban, kita nggak bisa kenal Tuhan. Dulu waktu saya sekolah di teologi STBM, karena libur sekitar 2 bulan itu, ya biasa anak kampung ya, kalau liburan gitu ada kesempatan jadi kerja bangunan ya. Waktu itu kampus STBM itu membangun. Lalu waktu itu saya ditawarin sama Pak Barnabas Cung, Pak Rektor, kamu
Daripada kamu nggak ada kerjaan, kamu jadi kuli bangunan aja. Siapa? Jadi kuli bangunan ya. Pada waktu itu saya sering dimarahi sama tukangnya. Karena apa? Saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Saya harus diperintah, saya harus disuruh. Tapi setelah beberapa waktu kemudian saya ngerti. Oh ya, saya mesti ngambil semen, ajukan. Oh ya, saya mesti ngambil apa namanya itu, alat untuk semen itu. Jadi saya ngerti, akhirnya ngerti. Karena apa? Karena sudah lama di sana. Tapi di awal-awal saya sering kena marah. Nah, sama halnya juga seperti hubungan antara suami istri. Kemarin ya masang LCD kita baru, ada Pak Yohanes dan Ibu masang ini kompak sekali ya. Jadi sama seperti hubungan antara suami istri. Saya yakin Bu Riana dan Bapak, Pak Kelia dan Ibu, ya kadang-kadang goyang ini alis mata udah ngerti ya Bu ya, apa yang diinginkan ya. Langsung tahu gitu. Karena sudah hidup lama bersama-sama. Sama halnya demikian akan terjadi waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Akan ada lahir kepekaan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari terus bangun kedekatan dengan Tuhan, bangun keakraban dengan Tuhan. Nah, ada satu zaman, yaitu zaman Amos. Ya, Amos ini sebenarnya bukan nabi, bukan nabi dari kalangan orang Lewi. Ya, dia adalah nabi dari orang biasa. Dia adalah peternak dari Tekoa, pemungut buah ara dari hutan, ya, di hutan-hutan. Ya. Lalu pada zaman Amos ini Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Amos tentang tali sifat. Di pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Apa maksud Tuhan untuk menunjukkan tali sifat ini kepada bangsa Israel pada waktu itu? Konteks pada waktu itu zaman kejayaan atas kerajaan utara bangsa Israel. Mereka mengalami yang namanya zaman kejayaan. Stabil secara politik, stabil secara ekonomi, stabil secara keamanan, apalagi soal agama. Mereka bebas beragama, di mana-mana ada tempat ibadah. Rohani, kelihatannya rohani sekali, kelihatannya diberkati Tuhan sekali. Bahkan pada waktu itu mereka bisa memperluas daerah mereka. Jadi mereka berpikir mereka itu ada dalam kehendak Tuhan. Mereka berpikir mereka aman. Mereka pikir mereka sudah cukup di dalam mengikuti Tuhan, cukup baik dalam mengikuti Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Sesungguhnya zaman itu terjadi kebobrokan moral. Banyak orang hanya kelihatan di luar baik, hanya kelihatan dia rajin beribadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama mirip juga dengan zaman Hosea. Mereka memuliakan Tuhan dengan mulut mereka, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Nah, karena itu Tuhan mengutus Nabi Nabi Amos supaya mereka bertobat. Kalau kamu nggak bertobat, kamu pasti mati. Nah, apa yang terjadi? Amos diusir. Karena tadi ya, bukan dari kalangan nabi ya. Kamu siapa kamu? Kamu sengaja ini ya, mau menjatuhkan kerajaan ini ya, mau mengkudeta kerajaan ini. Diusir Nabi Amos, gak diterima. Lalu Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Amos tentang tali sifat. Kenapa Tuhan menunjukkan tali sifat ini kepada Nabi Amos? Ya, dikatakan di ayat yang ke-7 ya. Dikatakan di ayat yang ke-7, saya bacakan buat Bapak Ibu. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Nah, di tangannya ada tali sifat. Lalu Tuhan di sana ada tembok yang tegak lurus. Apa artinya tembok tegak lurus? Tembok tegak lurus ini menunjukkan kepada Israel yang pada waktu itu merasa dirinya baik-baik, merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bawa di sana ada dikatakan
membawa tali sifat. Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel seberapa jauh mereka sudah meninggalkan Tuhan. Selama ini mereka menggunakan ukuran mereka dalam mereka beribadah, berbakti, menilai iman mereka dengan ukuran manusia. Oh, kita kan baik-baik saja, kita ibadah kok setiap hari Minggu. Oh, kita diberkati Tuhan kok, negeri kita diberkati Tuhan, semua aman, semua baik-baik saja kok. Oh, berarti kita nggak ada masalah tentang kerohanian. Tapi Tuhan nyatakan penglihatan kepada Nabi Amos. Tuhan membawa tali sifatnya. Tuhan ingin menunjukkan kepada umat Israel yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya cukup di dalam mengikut Tuhan. Ini sama halnya mungkin seperti orang Kristen, rajin memberi perpuluhan, rajin beribadah, rajin melayani, tapi berpikir begini, wah, saya sudah kasih persepuluhan, saya sudah rajin beribadah, saya rajin berbuat baik, berarti Tuhan sudah selamatkan saya. Kira-kira benar nggak demikian Bapak Ibu? Kira-kira karena kita memberi persembahan, karena kita rajin ibadah, karena kita rajin berbuat baik, apakah karena itu kita diselamatkan? Iya. Inilah salah satu contoh yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Mereka pikir dengan apa yang mereka alami, apa yang mereka perbuat, mereka sudah berkenan kepada Tuhan. Kita selamat bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ya, benang tali sifat itu apa? Benang ukur untuk bangunan sebuah tembok supaya tembok itu tegak lurus. Ya, kalau di dalam Alkitab kita ini 66 Alkitab ini disebut dengan proses kanon ya. Kanon itu artinya apa? Meteran untuk mengukur kehidupan pelayanan kita sudah seperti yang Allah mau atau belum, sudah benar atau tidak. Jadi bagaimana kita melihat hidup kita apakah sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Patokannya apa? Alkitab kita. Itulah kenapa selalu kita mendorong untuk merenungkan, membaca firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Supaya dari sini kita bisa melihat apakah kita sudah hidup dalam kehendak Tuhan atau malahan jauh dari kehendak Tuhan. Nah, jadi kehidupan bukan berdasarkan kehendak Allah akan sia-sia. Karena kalau kita hidup bukan berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan pimpinan Tuhan, meskipun kita baik dilihat orang, tapi bagi Tuhan belum tentu baik. Mungkin bagi Pak Daniel saya benar, tetapi bagi Tuhan saya belum tentu benar. Karena apa? Ukuran manusia dan ukuran Allah seperti langit dan bumi. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mengkoreksi hidup kita sesuai dengan tali sifatnya Allah, sesuai dengan kebenarannya Allah, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Karena itu apa yang Tuhan lakukan selanjutnya di ayat yang ke-8, Ia menaruh tali sifatnya di tengah-tengah umatnya, supaya umatnya mengerti kehendak Allah, supaya mereka tahu bahwa hidup mereka apakah mereka ada di jalurnya Allah atau di jalur yang lain. Karena kalau mereka nggak tahu, sia-sia. Persembahan kita sia-sia, ibadah kita sia-sia, pelayanan kita sia-sia. Kalau semuanya itu berdasarkan ukuran diri kita atau berdasarkan ukuran manusia, sesuatu hari pelayanan itu akan menimpa kita sendiri. Kenapa banyak orang tawar hati melayani Tuhan? Karena dia memakai ukurannya diri sendiri, betul? Kenapa orang kecewa dengan apa yang dia berikan sama Tuhan? Karena dia memakai ukurannya diri sendiri. Kenapa kita kecewa dengan apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan? Karena sering sekali kita gunakan standar diri kita. Seperti tembok tadi, ketika nggak sesuai dengan tali sifat, akan menimpa diri kita atau menimpa orang lain. Bapak Ibu ngerti sampai di sini? Wah, ini penting. Saya berjalan melayani Tuhan, banyak orang tawar hati, kecewa karena kepada gereja, kepada saudara seiman, kepada pendeta.
Karena apa? Menggunakan tali sifat diri sendiri, ukuran diri sendiri. Tapi kalau kita membangun pelayanan, membangun kehidupan ini berdasarkan ukurannya Allah, maka bangunan itu akan tegak lurus, kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Bapak Ibu tinggal kek, Bapak Ibu tumbuk kek, dia tetap kuat. Karena apa? Bangunannya tegak lurus. Memang ada satu bangunan yang miring ya, terkenal, Menara Pisa. Tapi itu hanya satu-satu, kita kira bisa pakai itu sebagai standar. Tetapi yang namanya bangunan yang tegak lurus, kuat. Waktu kita melakukan sebuah pelayanan, perbuatan baik, persembahan berdasarkan kehendak Allah, maka itu adalah pelayanan yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Yang percaya katakan amin. Saya pernah melakukan satu pelayanan, supaya saya dipuji sama Pak Barnabas dulu. Biasa ya awal-awal ya. Tapi waktu saya sudah melakukan ini saya tak dipuji. Aduh, yang dipuji si Anu Tenemu. Aku gak pernah dipuji, padahal aku udah keringatnya banyak. Kecewa. Kenapa? Yang kita gunakan bukan kehendaknya Tuhan, tetapi kehendak diri kita sendiri. Kehendak manusia. Mari kita lanjut. Karena itu dikatakan dalam Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, Tuhan senang waktu Bapak Ibu hidup dalam penyembahan kepada Dia. Tuhan senang ketika Bapak Ibu tekun beribadah, berbakti kepada Tuhan. Tuhan senang kalau kita taat kepada firman-Nya, memberi persembahan, memberi perpuluhan. Kita juga senang sebagai jemaat. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita mengenal kehendak-Nya. Bersama saya katakan mengenal kehendak-Nya. Lebih kencang. Mengenal kehendak-Nya. Ya, itu yang terutama. Kenapa bangsa Israel pada akhirnya mereka mengalami kemerosotan moral, padahal semua baik-baik saja? Karena apa? Karena sering sekali fokus mereka pada waktu itu bukan Tuhannya, bukan mengenal Tuhannya, tapi apa? Berkatnya. Kalau kita berfokus kepada berkatnya, sudah pasti berkatnya masih jauh. Tapi kalau saudara dan saya berfokus kepada sumber berkatnya tidak pernah habis. Berkatnya terus mengalir buat kita. Karena itu mari mulai sekarang kita prioritaskan hidup kita untuk mengenal Tuhan, mengenal kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Lebih daripada mengenal manusia. Kalau kita mengenal manusia pasti ya mulai kelihatan keburukannya. Tapi saya mau jamin waktu kita mengenal Tuhan, yang kita temukan keindahannya, kebaikannya, ketulusan hatinya, kesetiaannya yang membuat kita kuat menghadapi seluruh kehidupan kita. Yesaya 29 ayat 13 juga berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang melekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadah yang tidak didasarkan dengan pengenalan akan Tuhan itu hanya sebatas ucapan bibir saja. Itu hanya sebatas liturgis ibadah, rutinitas. Di dalamnya tidak ada kuasa, di dalamnya tidak ada kekuatan yang kita terima dari surga. Karena itu Amos berkata kepada segenap umat Israel kerajaan utara, sebab beginilah firman Tuhan kepada Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Selama ini mereka mencari berkat. Mereka lupa mencari Tuhan. Sehingga yang ada apa? Kebrobrokan. Yang berujung pada kebinasaan. Ya. 1 Tawarik 16 ayat 11 juga berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya. Ya. Carilah wajahnya selalu. Kalau kita nggak mencari apa yang menjadi kehendak, cari wajah Tuhan itu berarti kita mencari kehendak Tuhan. Kalau kita nggak mencari kehendak Tuhan, maka kita akan terikut arus dengan keinginan dunia ini.
Kalau kita ikut arus dengan keinginan dunia ini, dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi hari ini ada 2 pilihan buat kita, buat setiap orang. Hidup dengan keinginannya atau hidup dengan kehendaknya. Kalau hidup dengan keinginan kita, akan apa? Kita sama seperti dunia ini. Makanya Tuhan bilang, janganlah serupa seperti dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Karena kalau kita nggak berubah, maka kita akan mengalami apa? Kelenyapan. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Karena itu ada 2 pilihan buat kita. God will atau my will. Tuhan yang kita sembah, Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot ya. Kalau disetel, ikuti Tuhan gitu. Tuhan membuat kita ciptaannya memiliki yang namanya free will, kehendak bebas. Karena apa? Tuhan mau kita menyembah Dia itu bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran, dengan kerinduan. Makanya kita itu bukan agama, lebih daripada agama. Kalau agama mengontrol umatnya dengan apa? Dengan punishment dan reward. Tapi kita bukanlah demikian. Kita lahir dari kesadaran kita. Karena Yesus sudah mati bagi saya. Dia mati menanggung kutuk dosa dan pelanggaran saya. Dan hari ini saya sudah menjadi orang yang benar di hadapannya. Betapa luar biasa perbuatan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana tidak, saya tidak memuliakan Dia lewat apapun yang saya miliki. Lewat talenta, lewat harta, lewat seluruh kehidupan kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan keinginan daging dan keinginan roh. Karena itu kita harus belajar yang mana kehendak Tuhan, yang mana bukan kehendak Tuhan. Betapa pentingnya kita mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita mengikuti kehendaknya Tuhan, ya orang tua saja pasti perhatikan anaknya, lebih semangat lagi memperhatikan anaknya yang melakukan kehendak orang tuanya. Apalagi Tuhan kita. Ia pasti menyatakan penyertaannya dalam kehidupan kita. Nah, karena itu bagaimana kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Kita harus memiliki motivasi untuk mencari wajah Allah. Mencari wajah siapa Bapak Ibu? Wajahnya Tuhan. Artinya apa? Kita punya motivasi untuk mencari kehendaknya Tuhan. Yohanes 7 ayat 17 berkata, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Motivasi kita datang kepada Tuhan. Tiap kali Bapak Ibu melayani Tuhan, berdoa, ingat motivasi kita apa? Mencari wajah Tuhan, mencari perkenanannya Tuhan. Bukan mencari tangannya Tuhan. Artinya apa? Bukan mencari berkatnya Tuhan. Kalau kita mencari berkatnya Tuhan, berkatnya lari. Mencarilah Sang Pemberi berkat. Carilah wajahnya Tuhan. Maka kita akan menemukan wajahnya. Kita akan menemukan apa yang menjadi kehendaknya. Di mana kita menemukan kehendak Tuhan? Lewat kita belajar firman. Lewat kita mendengar khotbah, lewat kita bersekolah minggu, lewat kita jam doa. Semuanya itu kita lakukan sebenarnya intinya satu. Kita mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab minggu yang lalu kita sudah belajar, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Karena kita sudah ditebus, hidup kita bukan kita lagi. Karena itu kita mau selalu hidup dalam kehendaknya. Lewat apa? Lewat firman. Sebab Alkitab katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, waktu saudara dan saya merenungkan dan membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudusnya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah baca firman Tuhan, nggak mau mengisi hati dan pikiran Bapak Ibu lewat sekolah minggu, lewat Grace News, lewat khotbah, apa yang mau diingatkan Roh Kudus? Gak bisa. Makanya kita betapa pentingnya untuk
Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Tuhan itu menaruh tali sifatnya di tengah-tengah umatnya. Dan itu telah digenapi lewat Roh Kudus. Yuk lihat Ibrani 8 ayat yang ke-10. Saya mau Mas Tito membacakan ini, Ibrani 8 ayat 10 dengan kencang. Ibrani 8 ayat 10. Berdiri Mas, supaya kelihatan gantengnya. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menanggung hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Amin. Jadi di mana Tuhan taruh hukumnya? Di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini berbicara tentang Roh Kudus yang Tuhan utus untuk tinggal di hati kita, memimpin kita, menghibur kita, mengingatkan kita, membimbing kita setiap waktu. Ya. Jadi bagaimana kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Selalu libatkan Roh Kudus. Kadang-kadang dalam menghadapi segala situasi kita diingatkan oleh Roh Kudus, kok tiba-tiba ingat ya dengan firman Tuhan ini ya. Itu adalah tuntunan Tuhan buat kita. Mari latih kepekaan kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pribadi Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri. Dialah yang menyatakan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita latih kepekaan kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Semakin kita latih kepekaan kita, semakin kita mengenal kehendak Tuhan. Jadi waktu Bapak Ibu diperhadapkan dengan pekerjaan misalnya, Tuhan, saya sedang ditawarkan pekerjaan seperti ini. Gimana ya Tuhan? Saya terima enggak ya? Roh Kudus biasanya mengingatkan kita. Kadang-kadang Roh Kudus mengingatkan kita lewat perkataan orang-orang saudara seiman kita. Ya, Roh Kudus mengingatkan kita akan firman-Nya dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Mungkin anak muda sedang bergumul, Tuhan ini benar enggak jodohku ya Tuhan? Roh Kudus akan menuntun menuntun setiap orang yang mau menantikan pimpinannya ya. Dia berbicara sampai hari ini, bukan hanya berbicara kepada nabi-nabi, tapi juga berbicara kepada kita. Lalu Tuhan juga menyatakan kehendaknya lewat damai sejahtera di hati. Nah, damai enggak? Kalau jalan sama si dia enggak ada damai enggak? Kira-kira kalau mau melangkah ke sana ada damai enggak? Ya, dikatakan dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi damai sejahtera itu akan memerintah dalam hati orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Waktu Bapak kita mengambil satu keputusan, ada damai sejahtera dalam hati kita. Berarti itu adalah kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan? Kita meneladani Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi segala sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus menghendaki kehendak Bapa, dan kita pun mengikuti apa yang Yesus lakukan. Sebab Dia adalah kepala tubuh. Kalau Dia kepala, berarti kita bukan lagi hidup dengan keinginan kita, bukan hidup dengan maunya kita, tetapi maunya Sang Kepala. Yohanes 6 ayat 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan kamu, karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ada satu peristiwa Tuhan menegur orang-orang Israel. Karena waktu itu orang-orang mengikuti Yesus bukan karena ingin mengenal kehendak Yesus, tetapi karena apa? Karena mereka telah makan roti lewat mujizat 5 roti dan 2 ikan.
Bagaimana, kenapa sering kita nggak mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita? Karena penghambatnya salah satunya apa? Kita lebih condong kepada berkatnya daripada kepada pribadinya. Sama seperti orang-orang, kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus. Yesus menegur mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Salah satu penghambat kenapa kita tidak mengenal yang mana kehendak Tuhan, yang mana bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah ini. Karena kita fokus mencari tangannya Tuhan, bukan mencari hatinya atau mencari wajahnya Tuhan. Atau orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak pernah menemukan kehendak Tuhan, padahal mereka tahu firman Tuhan. Mereka mengerti Alkitab, tetapi kenapa Tuhan benci kepada ahli Taurat? Kenapa Tuhan benci kepada orang-orang Farisi? Karena mereka menggunakan kebenaran Alkitab untuk membenarkan diri mereka dan menyalahkan orang lain. Nah, jadi bagaimana kita supaya bisa menemukan kehendak Allah? Kita harus memiliki motivasi yang benar. Motivasi kita apa? Saya mau mencari kehendak Tuhan, saya mau melakukan kehendak Tuhan, saya mau hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau motivasinya hanya untuk mencari berkat Tuhan, maka tali sifat itu disembunyikan buat kita. Nah, di dalam zaman Amos ini, tali sifat sempat disembunyikan buat bangsa Israel. Kenapa? Karena masalahnya ini ya, motivasinya salah. Motivasinya hanya berkat-berkat. Atau yang kedua, motivasinya untuk membenarkan apa yang ia lakukan seperti orang Farisi dan ahli Saduki. Mereka menggunakan Alkitab, mereka menggunakan ahli Taurat untuk menghakimi orang lain. Nah, kalau ini nggak ada pada kita, maka kita akan lebih leluasa untuk mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jadi, mari mulai hari ini kita berjalan, kita melayani Tuhan, kita menjalani hidup kita, bukan menggunakan ukuran manusia, kebenaran manusia, bukan menggunakan ukuran kebenaran kita, tapi kebenaran siapa? Kebenarannya Tuhan. Buat manusia baik, buat manusia benar, tapi buat Tuhan belum tentu benar, belum tentu baik. Tapi kalau baik menurut Tuhan, benar menurut Tuhan, sudah pasti membawa kebaikan kepada manusia. Amin. Agama tidak membawa manusia kepada kebaikan. Ya. Di hari Jumat saya sering lewat di trotoar di Jalan Pemuda ya. Ada orang yang ngasih nasi bungkus, nasi amplop kepada para pengemis, para pemulung gitu. Suatu kali saya lewat, kok ramai mereka duduk di trotoar. Saya tanya, "Pak, ngapain di sini, Pak?" "Pak, sebentar lagi ada zakat, Pak, yang lewat, Pak." Semakin banyak yang duduk di sana, tidak membuat kebaikan. Karena orang berpikir kalau saya memberi, dosa saya sudah dihapus. Akhirnya membuat banyak orang malas ketika dia melakukan perbuatan, meskipun baik menurut dia. Nah, ini yang saya bilang tadi, baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi baik menurut Tuhan, benar menurut Tuhan akan membawa kebaikan dan kebaikan buat manusia. Mari kita memakai standarnya Tuhan, bukan standarnya kita. Mari kita gunakan waktu-waktu ini untuk mengenal kehendak Allah. Mari kita gunakan setiap waktu untuk memahami kehendak Allah. Bukan hanya mengetahui, tetapi mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita terus melihat kehidupan Yesus. Mari kita terus melibatkan Roh Kudus dalam kita mengambil keputusan. Dulu waktu kami melayani ke Pabaton, kami minta waktu kepada tim mimbar ya untuk berdoa 3 bulan. Kami berdoa 3 bulan, jemaat juga boleh berdoa 3 bulan. Karena bagi kami yang terutama adalah kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Karena kalau di sana kita melakukan kehendak Tuhan, maka yang berperkara bukan kita, tetapi Tuhan yang akan berperkara. Amin. Kenapa Yusuf kuat menjalani setiap proses dalam hidupnya? Karena dia mengenal kehendak Tuhan. Kenapa Daniel tetap santai-santai saja meskipun dia dimasukkan ke lubang singa? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Karena waktu kita tinggal dalam kehendak-Nya, hidup kita tidak pernah sia-sia.
hidup kita akan aman, terpelihara, sempurna. Amin. Hari ini kita menghadapi terus pandemi corona. Waktu saudara dan saya hidup dalam kehendak Tuhan, jangan takut saudara tidak makan. Jangan takut terhadap virus corona. Saudara saya jamin pasti aman, terpelihara, sempurna di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu di Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Pada akhirnya Bapak Ibu, waktu kita hidup dalam kehendak Tuhan, itulah ibadah kita yang sejati. Karena apa? Apa pelayanan yang saudara lakukan, perbuatan baik yang saudara lakukan, kesetiaan yang saudara tunjukkan, pasti akan menjadi berkat buat banyak orang, bukan menjadi batu sandungan, bukan juga menghambat saudara untuk terus berjalan dalam Tuhan. Kenapa? Tembok yang didirikan itu tegak lurus, tidak akan menimpa orang lain dan tidak akan menimpa diri kita. Kokoh, kuat dan tidak tergoyahkan. Demikian keluarga Bapak Ibu Gereja Baptis Babaton, demikian masa depan anak-anak kita kuat goyang, kuat kokoh dan tidak tergoyahkan di dalam Tuhan, ketika kita mengutamakan yang namanya kehendak Tuhan. Amin. Segala musim boleh kita lalui dalam hidup kita. Di tempat ini sudah banyak anak-anak Tuhan ya melewati gelapnya virus corona ya, tetapi mereka bisa keluar ya. Itu karena Tuhan yang luar biasa. Amin Pak Ian ya. Jadi jangan pernah takut, karena waktu kita hidup dalam kehendak Tuhan, pasti kita berkemenangan. Hidup kita penuh dengan keajaiban karena penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Tapi kalau keinginan kita, keinginan manusia, tidak ada penyertaan Tuhan di sana. Kenapa? Ini bukan kehendaknya Tuhan. Tetapi memang Tuhan selalu menanti kita untuk kembali kepada kehendak. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami sampaikan ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyempurnakannya dalam hati kami ya Bapa, supaya firman-Mu termatrai dengan baik, sehingga firman-Mu bertumbuh berbuah, dan membawa kami Tuhan melihat setiap kebaikan-kebaikan-Mu, rencana-Mu yang ajaib dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk merespon firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin Bapak Ibu saat ini menghadapi satu pilihan hidup, dan Bapak Ibu tidak tahu harus memilih yang mana. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang ada di persimpangan jalan kehidupan. Saudara bingung mau melakukan apa. Inilah waktunya untuk mendengarkan pimpinannya lewat Roh Kudus. Inilah waktunya kita mengenal kehendaknya lewat Roh Kudus. Karena kehendak Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Biarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Biarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan menjadi keinginan kita. Biarkan apa yang menjadi prioritasnya Tuhan menjadi prioritasnya kita. Mari tanggalkan segala kedagingan kita. Mari tanggalkan segala keakuan kita. Karena waktu saudara dan saya menanggalkan keakuan kita, maka Tuhan dinyatakan. Apa yang dijanjikannya, apa yang disediakannya, selalu akan dirasakan oleh orang-orang yang hidup dalam kehendaknya. Kalau saudara sedang merindukan tuntunan Roh Kudus untuk menemukan kehendaknya dalam hidup, Bapak Ibu Saudara boleh menaruhkan tangan kanan di dada. Biarkan Roh Kudus yang menuntun saudara melayani ini, sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, semuanya berdasarkan kehendak Tuhan.
Mulai hari ini Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang menjadi keinginan kami, kehendak Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, sekali kami mengikuti kehendak Tuhan, hidup kami tidak akan pernah sama, hidup kami tidak akan pernah sia-sia. Kami akan mengalami kekuatan baru, kami akan mengalami iman yang kokoh, kuat dan tidak tergoyahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini, dan gereja ini terus berdiri dalam kasih karunia-Mu Tuhan, terus terbangun dalam iman yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan ya Bapa. Setiap orang, setiap jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah lewat gereja ini, sehingga kami tidak akan pernah lagi sama seperti dunia ini Tuhan, tetapi berubah oleh pembaruan akal budi seperti yang Roh Kudus mengerjakan dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu memateraikan firman ini dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga setiap kami ketika pulang dari tempat ini tidak pernah lagi sama, karena firman-Mu yang mengubah kami, membaharui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati segenap kehidupan jemaat-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Biar firman-Mu ini Tuhan terus menggema dalam hati kami, menggema dalam pikiran kami, sehingga kami terus dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan, mengutamakan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Berkat-Mu tercurah Tuhan buat segenap jemaat-Mu di dalam pekerjaan usaha mereka sebagai peternak, sebagai wirausahawan, sebagai pegawai, sebagai apapun ya Tuhan. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit, Engkau yang mencurahkan segala berkat, segala kebaikan, segala kemurahan-Mu menyertai segenap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Jauh dari sakit penyakit, jauh dari mara bahaya, jauh dari musibah apapun ya Tuhan. Biarlah kebajikan, kemurahan dan kebaikan belaka yang mengikuti segenap jemaat-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bagimu segala hormat kami, segala pujian kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan senang dengan setiap ketulusan dan kesungguhan kita dalam mencari Dia. Sebelum kita akan pulang, mari arahkan hati dan seluruh kehidupan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan dari Bapa Surgawi melingkupi segenap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Pulanglah dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Pulanglah dalam tuntunan Roh Kudus yang memerintah, yang memelihara, yang menuntun kita dalam setiap jalan-jalannya Tuhan, membawa kita kepada rencana yang ajaib dan luar biasa. Dan dari hari ini, esok dan sampai selama-lamanya Tuhan memberkati, Tuhan menaungi kita dengan kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Amin.